Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan materi pada kesempatan hari ini. Kita akan membahas mengenai akuntansi belanja dan persediaan dalam pemerintah daerah. Nah, kalau yang kemarin kita membahas akuntansi pendapatan dan piutang, sekarang kita melanjutkan di akuntansi belanja dan persediaan. Nah, rekan-rekan, kita ketahui bahwasanya di dalam proses pelaksanaan realisasi keuangan di pemerintah daerah tentu saja ada kegiatan belanja dan juga ada beban yang timbul serta adanya persediaan yang masih tersedia. Nah, kita lihat di sini teman-teman, bahwasanya belanja itu apa toh? Belanja itu ya sesuatu yang kita lakukan, kita keluarkan uang untuk mendapatkan barang-barang atau mendapatkan fasilitas jasa ketika kita membeli sesuatu. Nah, ketika kita berbicara beban, nah beban itu sesuatu yang ditanggung oleh kita, tetapi beban itu memberikan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam suatu pelaporan yang ya menurunkan ekuitas. Misalnya ada penyusutan. Jadi kalau kita punya mobil pasti ada penyusutan. Itu berarti adalah suatu beban yang harus kita tanggung. Nah, di sini ada definisi belanja dan definisi beban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini ada beberapa klasifikasi terkait belanja dan beban. Belanja itu ya ada belanja operasi, ada belanja pegawai, ada belanja barang, kemudian ada belanja bunga, kemudian subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal alat-alat, belanja tak terduga kalau terjadi bencana misalnya. Beban ada beban operasi, itu ada beban pegawai, beban barang, ada beban pajak dan sebagainya, ada BPJS dan sebagainya kan, ada beban bunga, ada subsidi juga, hibah, bantuan, ada bantuan macam-macam, ada beban transfer dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pengakuan belanja dan pengakuan beban. Kalau kita berbicara pengakuan belanja, belanja itu saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah itu diakui sebagai belanja untuk pengeluaran yang tidak melalui bendara pengeluaran itu. Saya ulangi. Jadi belanja itu diakui saat terjadi pengeluaran dari kas umum daerah. Itu kalau belanja tidak melalui bendara pengeluaran. Kemudian kalau saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang memiliki fungsi pembenaran atau kuasa pengguna anggaran, jadi belanja itu kalau disahkan belanja itu baru ada pertanggungjawaban, ada laporan pertanggungjawaban, itu belanja itu dikeluarkan oleh bendara pengeluaran atau ada di SKPD. Kalau beban syarat timbul kewajiban itu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari bendara umum. Lalu juga ada pengakuan beban yang saat terjadinya konsumsi aset, yaitu pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi atas non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Nah, di sini kita langsung saja bagaimana pencatatan belanja dan beban yang timbul atas kegiatan yang ada dalam pemerintah daerah.
Di sini ada dua yang mencatat, yaitu SKPD dan PPKD. Pencatatan belanja dan beban di SKPD itu dikaitkan dengan prosedur pentatausahaan pembendaraan. Nah, di sini misalnya begini, teman-teman. Ketika kita berbicara belanja, di dalam pemerintah daerah itu ada dua. Belanja menggunakan uang persediaan dan belanja menggunakan LS. Nah, kita perlu mengetahui dulu apa itu uang persediaan, apa itu LS. Nah, untuk lebih jelasnya kita share screen. Ini dari Kementerian Keuangan, yaitu yang pertama mengenai uang persediaan. Jadi ada ketentuan uang persediaan dalam PMK. Jadi uang persediaan itu adalah uang yang dikirimkan dari PPKD ke SKPD. Nah, uang persediaan itu digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Ya, untuk kegiatan kecil-kecil sehari-hari. Tetapi ketika belanja dalam jumlah besar, ketika pengadaan barang dan jasa, itu tidak bisa menggunakan uang persediaan, tapi nanti dengan mekanisme LS atau belanja langsung. Nah, kuasa pengguna anggaran di satu SKPD itu dapat mengajukan uang persediaan kepada KPPN itu dalam setiap bulan. Jadi setiap bulan itu bisa mengajukan uang persediaan untuk belanja barang, belanja modal, dan sebagainya. Kemudian kalau berbicara mengenai belanja langsung menggunakan LS. Jadi belanja langsung itu adalah untuk membiayai belanja yang tidak dapat dilakukan oleh uang persediaan. Jadi belanja yang sifatnya besar itu tidak bisa menggunakan uang persediaan sehingga harus menggunakan LS. Nah, belanja LS ini nominalnya katakanlah di atas 50 juta. Jadi ketika melakukan belanja langsung itu harus ada kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa, ada berita acara serah terima barang dan jasa atau BAST, ada ringkasan pembayaran, ada surat pesanan, kemudian ada dokumen-dokumen NPWP perusahaan tempat belanja, bukti-bukti perusahaan tempat belanja yang sah, ini sebagai dokumen pengadaan barang dan jasa. Nah, ini adalah perbedaan uang persediaan dan LS, supaya teman-teman paham dulu. Jadi uang persediaan saya katakan di SKPD itu mendapatkan uang persediaan ketika mengajukan itu untuk belanja harian, tetapi kalau sifatnya belanja itu besar, itu menggunakan sistem belanja langsung dibayar dengan LS. Oke, kita kembali ke sini. Oke, ketika misalnya di awal bulan SKPD A itu mendapatkan pencairan uang UP atau uang persediaan, jadi UP itu uang persediaan, mendapatkan kiriman uang persediaan, itu pencatatannya di SKPD, berarti misalnya SKPDA mendapatkan pencairan uang persediaan 5 juta, maka pencatatan di SKPD-nya adalah kas di bendahara pengeluaran 5 juta, kreditnya adalah RKPPKD. Kenapa RKPPKD? Karena uang 5 juta tadi adalah dari kas daerah atau dari pejabat pembuat komitmen daerah. Nah, itu ketika SKPD yang menerima. Tetapi ketika PPKD yang mengeluarkan uang
pencairan UP itu dicatat sebagai pengeluaran. Karena apa? Karena PPKD yang mengeluarkan uang untuk SKPD. Maka debitnya adalah RK SKPD, kemudian kreditnya kas di Kasda. Itu terkait pencairan uang persediaan. Kemudian ketika uang persediaan itu digunakan, misalnya uang persediaan itu digunakan untuk belanja pegawai, untuk apa, maka uang itu hanya dicatat di SKPD. Di apa namanya, PPKD tidak mencatat. Jadi misalnya untuk belanja pembelian ATK. Belanja pembelian ATK 5 juta. Berarti itu kan menjadi beban, ya ditulis ya beban pegawai, beban ATK misalnya, kas di bendara pengeluaran. Ada juga belanja pegawai, estimasi perubahan saldo anggaran. Nah, itu jurnalnya seperti itu. Nah, tetapi ketika nanti menggunakan LS, jadi LS itu belanja langsung, nominalnya di atas 50 juta misalnya, maka LS itu tidak serta-merta langsung dibayarkan. Jadi LS itu tidak serta-merta langsung dibayarkan. Ini saya contohkan transaksi menggunakan LS. Transaksi LS dengan bukti berita acara serah terima, jadi barang jasa 50 unit komputer 50 juta. Berarti kan kita membeli 50 unit komputer 50 juta. Itu kalau menggunakan LS diakui sebagai utang dulu. Karena LS ini tidak langsung dibayar. Syarat pembayaran LS itu kalau sudah ada apa namanya? Sudah ada kwitansi, sudah ada berita acara serah terima, sudah ada dokumen kontrak yang lengkap. Nah, kalau sudah ada dokumen-dokumen yang saya katakan tadi, baru diajukan ke bendahara pengeluaran untuk dibuatkan surat perintah pencairan dana LS atau SP2D LS. Nah, kemudian kalau sudah keluar, uangnya sudah cair, nah, maka jurnalnya tadi, utangnya berada di debit, kreditnya adalah RKPPKD. Kenapa RKPPKD? Ya, karena tadi apa namanya? Ini sudah digunakan untuk belanja. Ya, itu adalah perbedaan antara belanja langsung dengan LS. Saya katakan lagi, uang persediaan itu digunakan untuk pembelian yang sifatnya harian kecil-kecil, itu langsung dibayarkan dengan uang tunai karena uang persediaan di SKPD setiap bulan itu mengajukan. Tetapi kalau LS, belanja langsung, itu tidak dapat dibayarkan secara langsung, tetapi dicatat dulu sebagai utang. Kenapa? Karena ketika transaksi LS itu, pemerintah itu hanya melakukan penawaran, pembelian, pembayarannya di belakang atau dengan LS ini. Jadi harus ada syarat-syarat kwitansi, berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan, kemudian ada juga dokumen-dokumen apa namanya hukum formal bukti bahwa perusahaan itu legal. Jadi tidak boleh pemerintah daerah membeli barang dari perusahaan yang tidak legal. Maka dibutuhkan syarat-syarat seperti tadi supaya dana itu dapat cair. Dana cair itu nanti keluar SP2D, SP2D cair, berarti uang cair dapat digunakan untuk melakukan pembayaran utang atas transaksi LS tadi. Nah, itu penjelasan terkait uang persediaan dan LS. Nah, kemudian kita berbicara selanjutnya di sini adalah akuntansi persediaan. Nah, persediaan dalam apa namanya SKPD atau dinas atau pemerintah itu ada persediaan bahan habis pakai, ada alat tulis kantor, dokumen,
alat-alat listrik, lampu, perangko, materai, peralatan kebersihan, minyak, tabung pemadam kebakaran, isi tabung gas, setiap kantor kan pasti ada. Itu habis pakai kategorinya. Kemudian untuk bahan material itu ada bahan baku bangunan, bahan bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat, bahan kimia, bahan makanan pokok, itu adalah bahan material. Nah, dalam proses pengakuan dan pengukuran persediaan itu diakui ketika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, diterima dan atau hak kepemilikannya dapat berpindah. Itu prinsip pengakuan dan pengukuran terkait persediaan. Nah, prinsip pengukuran persediaan, jika persediaan berasal dari pembelian, maka nilainya berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan itu adalah biaya beli ditambah biaya yang lain, sehingga sampailah barang itu ke SKPD itu, namanya biaya perolehan. Biaya yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar yang wajar yang ada di lingkungan tersebut. Nah, kemudian persediaan yang diperoleh dengan cara seperti hibah atau rampasan dinilai sebagai nilai wajar seperti nilai pembelian. Nah, pencatatan persediaannya ada secara periodik, ada secara perpetual. Pencatatan secara periodik ini adalah jenis persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi seperti ATK. Pencatatan dengan model ini hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stok opnam pada akhir periode. Jadi ketika ATK ini kan susah pengendaliannya. Jadi ini pencatatannya hanya saat terjadi penambahan. Kemudian ini tidak diupdate persediaannya. Kemudian nanti di akhir tahun dilakukan stok opnam, kalau sisa ya nanti dilaporkan sisa gitu. Kemudian ada metode perpetual. Perpetual ini adalah jenis persediaan yang sifatnya continue ya, membutuhkan kontrol besar. Misalnya seperti obat-obatan di rumah sakit, nah itu membutuhkan metode perpetual. Sehingga pencatatan ini dilakukan setiap adanya persediaan yang masuk dan keluar. Sehingga nilai atau jumlah persediaan selalu terupdate. Khususnya untuk obat-obatan ini penting ya. Nah, ini adalah misalnya ketika jurnal pembelian. Ketika melakukan metode periodik menggunakan pendekatan beban, nah pembelian itu adalah beban persediaan, kemudian kreditnya kas di bendara pengeluaran. Itu kalau metode beban. Kalau menggunakan metode aset, berarti langsung persediaan, karena tidak dianggap beban ya. Persediaan, nanti kas di bendara pengeluaran. Kemudian nanti kalau metode perpetual itu adalah persediaan, langsung di kas di bendara pengeluaran. Kemudian pemakaian kalau metode periodik tidak menggunakan. Karena tadi dilakukan stok opnam saja. Jadi nanti dilihat di akhir periode, kalau masih ya persediaannya masih berapa, nanti beban persediaannya yang terpakai berapa, itu menggunakan penyesuaian, akumulasi penyesuaian. Oke. Ini kita contohkan begini. Ada saldo persediaan obat di neraca awal tahun 2015 10 juta. Pembelian dan pemakaian obat selama tahun berjalan, misalnya tanggal 1 November 2015, Dinas Kesehatan Kabupaten Sejahtera membeli obat senilai 50 juta. Tanggal 18 Desember 2015 terjadi pemakaian obat senilai 45 juta. Berdasarkan stok opnam, nilai persediaan akhir tahun 15 juta. Maka pada saat pembelian tanggal 1 November dicatat pembelian 50 juta, kas di bendara pengeluaran 50 juta. Kemudian jurnal selanjutnya belanja persediaan 50 juta, estimasi
asalnya 50 juta. Kemudian ketika tanggal 18 Desember, di sini ada pemakaian, maka pemakaian di jurnal beban persediaan 45 juta, persediaan 45 juta. Nah, pada saat penyesuaian akhir tahun, ketika menggunakan perpetual, tidak ada metode pencatatannya. Kemudian, jika menggunakan metode periodik, persediaan 50 juta 1 November, kas di bendara pengeluaran 50 juta. Nah, kemudian di sini ada belanja persediaan 50 juta, estimasi salnya 50 juta. 18 Desember ketika pemakaian kalau menggunakan metode periodik tidak ada pencatatan. Tetapi kalau kemudian nanti di akhir tahun ada penyusunan akhir tahun, ada beban persediaan 45 juta, persediaan 45 juta. Nah, catatan dari nilai real persediaan di contoh kasus di atas, kita ketahui nilai persediaan stop opname-nya 15 juta. Kemudian tadi kita dapat melakukan membuat neraca saldo berdasarkan contoh di atas. Neraca saldonya kan 60 juta. Karena saldo awal 50 juta ditambah pembelian 50 juta. Kemudian kalau dihitung nilai penyesuaian persediaan, jika nilai persediaan real digunakan stop opname 15 juta, sedangkan nilai pencatatan 60 juta, maka terdapat kelebihan nilai persediaan yang dalam pembukuan 45 juta. Oleh karena itu, perlu disesuaikan dengan mengurangi nilai persediaan tadi 45 juta. Nah, ini beban persediaan 50 juta, kas di bendara pengeluaran. Nah, kemudian itu tadi adalah pencatatan pembeliannya. Sekarang kita berbicara penilaian persediaan. Penilaian persediaan ini kita hanya berbicara pada pertemuan ini menggunakan metode fast in, fast out. Misalnya, 25 Januari itu ada pembelian bahan atau obat 30 buah. Per buahnya 1.500. Maka sisa persediaan 25 Januari 30 buah. Tanggal 7 Mei beli lagi 100 buah. Maka persediaannya 130 buah. 18 Juli dipakai 50 buah. Maka sisa persediaannya 80 buah. Tanggal 9 September beli lagi 70 buah, maka sisa persediaan 150 buah. Tanggal 30 November pembelian lagi 40 buah, sisa persediaan 110 buah. Pemakaian 40 buah, sisa persediaan 110 buah. Total pembeliannya adalah 200 buah, pemakaiannya 90 buah, sisa persediaannya 110 buah. Dengan adanya pendekatan harga pembelian sebagai ilustrasi di atas, tentunya muncul permasalahan, yaitu nilai rupiah yang akan digunakan untuk menghitung pemakaian persediaan itu berbeda-beda. Sebanyak 90 buah ini kan harganya setiap beli berbeda-beda. Nah, di sini kalau untuk menjawab permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan akuntansi pemerintah nomor 5 ada 3 jenis metode, tapi dalam kesempatan hari ini akan saya tunjukkan dengan metode FIFO saja. First in, first out, atau pertama masuk, pertama keluar. Nah, jika menggunakan metode pencatatan periodik dari rekaman belanja dan penggunaan tadi, pada akhir tahun berdasarkan buku persediaan stok opname terdapat persediaan sebanyak 110 buah. Penghitungan nilai rupiahnya atas persediaan 110 buah adalah sebagai berikut. Pembelian tanggal 9 September 70 buah 2.000. Pembelian tanggal 7 Mei 40 buah 7.000. 1.700. Maka ini tadi menggunakan fast in, fast out. Yang pertama kali dibeli, pertama kali dipakai. Maka tinggallah seperti ini.
Sehingga nilai persediaan akhirnya adalah 110 buah, itu 70 buah yang nilainya 2.000 dibeli pada bulan September. Pada bulan September ini belum dipakai, kemudian yang 40 buah adalah di bulan Mei. Kemudian ini adalah nilai persediaannya. Kalau menggunakan perpetual, nah ini tadi menggunakan periodik. Periodik itu pencatatan dilakukan ketika barang masuk gudang saja. Kalau perpetual tidak ada pencatatan di akhir, namun setiap kali pemakaian persediaan perlu dicatat. Nah, di sini pembelian tanggal 25 20 buah, 30 buah, pembelian tanggal 7 20 buah. Dikalikan dengan harga, maka sehingga nilai beban persediaan tanggal itu adalah 79.000 dari pengalian harga 30 buah dan 20 buah. Nah, ini nanti teman-teman silahkan dipelajari. Jadi intinya dari materi hari ini adalah yang pertama, belanja dan beban dalam pemerintah daerah itu dibayar dengan uang persediaan UP. UP itu SKPD selalu mengajukan setiap bulan. Kemudian uang persediaan ini hanya digunakan untuk membiayai belanja yang sifatnya kecil, tetapi kalau belanja yang sifatnya beban besar akan digunakan pembayaran langsung atau LS. Saya katakan LS tadi tidak langsung dapat cair ketika hari belanja, tetapi untuk membayar LS perlu pencairan SP2D. Nah, syarat pencairan SP2D tadi ada banyak sekali, ada berita acara serah terima perusahaan, ada kwitansi, gitu kan, ada legal dokumen hukum gitu. Kemudian terkait persediaan tadi dicatat dengan metode pencatatan periodik dan perpetual seperti yang sudah dicontohkan di atas tadi. Di mana ketika periodik itu dicatat ketika adanya pembelian saja, tidak diupdate persediaannya karena sifatnya ini sulit diidentifikasi, contohnya ATK. Kemudian untuk perpetual itu membutuhkan kontrol yang besar, harus diupdate setiap periodik. Nah ini contohnya kalau di Dinas Kesehatan adalah obat-obatan dalam rumah sakit itu. Saya kira demikian materi akuntansi belanja dan beban pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.